Sekarang kita masuk ke yang namanya pembahasan masih yang kemarin ya, bahasan 3 yaitu tentang neck and shoulder. Nah ini kita masuk ke bab baru. Bukunya buku ini ya. Kebaca deh. Biar kebaca mirrornya. Ini neck and shoulder. Nah di sini dibahas tentang beberapa otot-otot yang terlibat. Ada trapezius, levator scapulae, serratus anterior, infraspinatus, teres minor, subscapularis, supraspinatus, erector spinae. Nah, ini kan istilah-istilah yang mungkin kalau kita bahas malah jadi rumit ya. Sternocleidomastoideus platysma is the muscle that may a long strap muscle with two head with run from transverse processes of cervical vertebrae downward to the rib. Nah, ini salah satu yang kita sebut lateral neck stretch. Nah, ini kita langsung masuk ke tekniknya aja ya. Saya nanti biasanya sampai 8:30 nih, 1 jam aja. Jadi tadi setengah jam dengan Pak Ali. Nah ini gambarnya seperti ini. Ini stretching yang dilakukan, yang kita sering lihat ya di stretching yang posisi tangan biasa lurus ke bawah. Kemudian kalau mau ke arah kanan, nah ini ke arah kiri, tarik. Nah ini ke arah kanan. Nah jadi area stretching yang ketarik itu apa sih? Daerah levator scapulae. Jadi daerah sini nih. Kemudian sternocleidomastoideus. Trapezius yang di belakang. Scalenus medius daerah sini. Kemudian nama scalenus anterior. Jadi ini untuk mendapatkan kelenturan area leher daerah samping. Jadi misalnya yang ketarik sini, nah area sini ini lebih jadi kalau ada area-area yang memang tegang daerah sini, nah ini bisa dilakukan lateral neck stretch. Nah seperti ini. Nanti ada yang ketarik. Nah biasanya nanti ada, Kang di mana ya Pak Mibari ternyata. Nanti ada daerah Bandung, Kang Muhammad Ifkaril. Jadi nanti ada daerah-daerah leher yang lebih berat dibanding, maksudnya leher kan ada dua ya, antara kanan dan kiri. Nah gitu. Jadi kalau emang masalah di kanan lebih kerasa, biasanya kanan itu akan kerasa lebih berat. Biasanya cara ngechecking dengan cara nengok ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan lebih berat, biasanya tarikan ke arah kirinya yang lebih berat. Jadi misalnya nengok ke arah kanan berat nih, kan ke arah kanan ya saya. Nanti ketika melakukan lateral neck stretch seperti ini, ya, maka nanti daerah sternocleidomastoideusnya lebih kerasa. Sternocleidonya. Jadi misalnya saya narik begini, wah ini kerasa banget ini, yang kanan. 1, 2, 3, wah nyeri. Nah kalau ini nggak terlalu. Nah teman-teman yang berprofesi sebagai di kantoran dan lain-lain, nah ini perlu dilakukan seperti ini. Tekniknya adalah look forward while keeping your head. Look forward itu melihat ke depan itu ya, while keeping your head up, maksudnya pada posisi tegak ya. Slowly move your ear toward your shoulder while keeping your hand behind your back. Nah tangan posisi ada di belakang gitu. Jadi tariklah kuping menuju shoulder, maksudnya gitu tuh, lurus. Nah ini tarik seperti itu. Kalau ada rasa sakit itu rasain ya sebagai sebuah kenikmatan ya, bukan dihindari. Nah gitu. Nikmat lah pokoknya. Muscle being stretched. Primary muscle, levator scapulae dan trapezius. Jadi muscle yang ke stretch itu ada dua. Yang primary itu yang otot utamanya ya, levator scapulae. Levator scapulae itu area leher samping sini nih, yang menuju ke dalam sini. Secondary muscle-nya sternocleidomastoideus, scalenus anterior, medius, dan posterior.
Nah, seperti ini. Jadi gerakannya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini cocok nih untuk area-area leher yang suka bermasalah seperti tukang ngetik, tukang desain, website designer. Oke. Trapezius, scalenus posterior. Oh, scalenus anterior. Oke, kita lanjut. Kemudian ada rotating neck stretch. Nah, ini rotating neck stretch. Kelihatan ya? Nah, rotating neck stretch itu mirip dengan yang kita lakukan tadi, cuman dia rotating, berputar. Nah, muscle being stretching apa primary muscle-nya adalah, kalau ini yang lebih terdampak itu primary muscle-nya adalah sternocleidomastoid. Terus splenius capitis, semispinalis capitis, longissimus capitis. Secondary-nya levatoscapular dan trapezius. Nah, contoh sterno yang bagian dalam. Nah, sterno ini bagian dalam nih yang besar ini nih. Ini yang suka sakit kepala dari sini nih. Splenius capitis trapezius. Jadi cara melakukan adalah stand up while keeping your shoulders still and your head up, slowly rotate your. Jadi tangan seperti biasa seperti tadi begitu. Kemudian menengok ke arah kanan sampai pull. Tangan di belakang ya, dipegang gitu loh, kayak megang ya, tangan ketemu lah ya di belakang. Tarik ke sana. 1, 2, 3, 4. Jadi yang stretch itu daerah sini nih, sama area sini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kawan-kawan. Teman-teman sekalian. Jadi kalau yang tadi mau begini, terus kedua, kalau kita stretching ya, kalau dari stasiun Bandung kurang bisa berapa jam ya? Paling setengah jam TDC. Teman-teman kalau stretching itu syaratnya jangan diirit-irit ya. Maksudnya diirit itu gini, cuman gini doang. Ini tuh apa ya, faktor pengubahnya nanti sedikit, atau faktor dampaknya tuh kurang. Jadi dampak terhadap otot-otot yang ingin di stres itu kurang gitu. Tapi kalau teman-teman merasakan sakit, ya dicicil gitu. Misalnya gini sakit nih, pada sakit yang batas sakit itu tak pertahankan, berarti ada ketidaklenturan di situ. Ini nikmat lah. Jadi kita kadang-kadang sering takut sama sakit ya, karena mungkin ketidakpengetahuan tadi. Jadi lakukan secara slow, secara pelan-pelan. Nanti kita mendapatkan efeknya itu biasanya kalau pada posisi yang sangat butuh stres gitu ya. Tapi kalau lagi kondisinya leher nengok kanan kiri biasa-biasa aja, stretching itu kadang-kadang tidak memberikan efek manfaat gitu. Jadi kayak biasa aja gitu, seperti itu. Padahal mau pada posisi ototnya entah kita sehat atau dalam kondisi yang tegang, stretching itu diperlukan gitu. Oke ya, tadi tekniknya rotating neck stretch. Teknik berikutnya adalah forward flexion neck stretch. Nah, ini sebenarnya yang sering kita lakukan untuk ke bawah, tapi posisinya tegak ya. Posisinya seperti gini nih, ini berdiri gitu, posisinya tegak gitu. Ini sebenarnya kita cerita tentang area leher dan area pundak ya. Kayak forward flexion neck stretch itu kan seperti ini ya gambarnya. Kelihatan ya teman-teman? Nah ini nih, kelihatan ini? Lampunya terlalu. Tuh kayak gini nih gambarnya. Nah seperti itu ya. Set. Wih, backlight banget. Nah gitu. Nah, muscle being stretched, semispinalis capitis dan cervicis, spinalis capitis dan cervicis, longissimus capitis dan cervicis,
Spinalis cavities and cervicis. Jadi banyak area-area otot di daerah belakang ya, daerah sini. Ini yang di stretch. Mau ditambah begini juga bagus. Seperti itu. Ini pelan-pelan aja. Yang tadi kan pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, tapi tangan di belakang ya. Kalau posisi yang sekarang itu stand upright and let your chin fall forward toward your chest. Jadi chin itu kan dagu, forward menghadap, chin fall forward toward your, menghadap ke arah dada. Relax your shoulder and keep your hand by your side. Jadi tangan tidak di posisi belakang tapi berada di samping badan. Biasanya kalau yang ada ketidaknyamanan di tulang belakang tuh ketarik banget tuh. Jadi tulang belakangnya, kalau stretching untuk lutut yang kaku gimana Kang? Nona belum nyampe sana. Belum nyampe, saya tuh baru daerah-daerah sini. Tapi kalau untuk sementara untuk lutut yang kaku ya, kalau untuk lutut yang kaku bisa dengan seperti squat jump, tapi bukan lompat-lompat ya. Squat jump yang diberikan efek berat misalnya, atau squat jump seperti gini nih, megang begini, kemudian turun tapi jinjit dulu, terus turun, tahan aja, angkat lagi, turun jinjitnya, jinjit lagi, turun. Nah seperti itu. Itu yang dasar basic banget ya. Kalau yang mau nambah lagi pakai beban, ada kan pakai beban turun gitu, jadi pakai beban, ngangkat beban gitu di samping. Nah itu nanti berkeringat langsung. Nah itu otot-otot yang terlibat itu banyak ya. Spinalis capitis, semispinalis capitis, longissimus capitis, semispinalis cervicis, longissimus cervicis. Jadi otot-otot daerah belakang. Nah otot-otot ini tersimpan di bawah trapezius. Jadi otot-otot ini udah otot bagian dalamnya ya, yang ketarik pada posisi begini. Kalau bisa sih posisi begini, kalau pengalaman saya ya, pas posisi begini, posisi tubuh belakangnya tuh bersandar, lebih nyaman, jadi lebih tahan gitu, tetap bersandar di tembok atau apa, terus kemudian itu lebih nyaman biasanya. Nah gitu. Forward flexion neck stretch. Terus yang keempat, diagonal flexion neck stretch. Stand upright and let your chin fall forward toward your chest. Then gently lean your head to one side. Relax ya saudara. Nah, jadi diagonal flexion neck stretch itu bedanya, kalau yang tadi mah hanya ke depan aja, cuma posisi masih sama ya, berdiri tadi. Cuman dia mah ditarik, udah turun ke bawah, tarik ke arah kanan. Ya. Jadi kalau teknik yang pertama kan begini. Kalau yang kedua, yang berikutnya ke bawah dan nah, gitu tuh. Jadi sambil nengok, tapi nengoknya bukan pada posisi begini. Posisi pas nunduk ditengokin. Nah, kalau yang lagi sakit punggung kerasa banget itu tarikannya. Oke, itu yang terlibat banyak sekali, ada rhomboid minor, rhomboid major, yang di daerah scapula. Diagonal flexion neck stretch yang ini nih. Nah ini nih. Nah ini nih tuh. Ya. Oke, yang berikutnya yang 5, neck extension stretch. Neck extension stretch. Jadi yang terlibat itu platisma. Plastisma tuh daerah otot yang melintang sampai ke arah daerah rahang, sternohoideus.
Wow, banyak juga ototnya. Sternocleidomastoidus itu dapat juga tuh kena. Jadi posisi ininya seperti tengada gitu tuh. Ada beberapa orang yang punya daerah Bandung, Kang Teguh. Jadi ada beberapa orang yang punya keterbatasan ketika begini. Jadi ininya sakit gitu. Ketika melakukan gerakan seperti ininya sakit. Jadi ada tulang belakang servikal di 3, 4, 5, 6, 7-nya nonjol ke atas. Sebenarnya dengan gerakan kayak gini membantu. Tapi memang kurang. Tapi daripada nggak ada lagi, daripada enggak sama sekali. Jadi ada bisa dengan tekanan seperti ini. Tapi kan di dalam contoh ini nggak ada tekanan, jadi seperti itu aja. Seperti itu. Jadi pegelnya kayak gini ya tekniknya Om. Ya, tekniknya. Mah jawab mah. Neck protraction stretch. Ini apa nih? Kayak begini. Trapezius, longissimus cervicis. Ini kayak cek saya mah yang ini nggak perlu saya jelasin ya. Ini rada aneh yang ini. Sitting neck flexion stretch. Nah kalau yang tadi kan berdiri, yang ini sitting neck flexion stretch. Jadi posisinya duduk sama gitu tuh. Tangan ke depan. Jadi kerasa daerah punggung belakang juga ketarik karena dia nyebutnya itu rhomboid major juga ketarik. Rhomboid major itu daerah tulang belakang ya. Di samping-sampingnya. Longissimus cervicis, terus longissimus capitis juga ketarik. Splenius capitisnya juga ketarik. Tuh, jadi rhomboid minornya ketarik ke belakang. Daerah situ. Trapezius, splenius capitis, splenius cervicis, levator scapula. Jadi levator scapula itu otot yang nempel ke kepala dan belikat. Nah, ini yang saya senang nih, parallel arm shoulder stretch. Seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Itu yang stretch itu infraspinatus latissimus dorsi. Latissimus dorsi itu jadi otot kayak yang melapisi besar gitu, kayak di belakang tuh otot besar, otot yang lebar bukan besar. Posterior deltoid kena juga, rhomboid major, rhomboid minor, trapezius. Jadi trapezius kena, infraspinatus latissimus dorsi. Jadi ketika kita melakukan gerakan kayak gini nih. Tapi kalau saya kan kalau di dalam contohnya begini aja ya. Kalau saya sering melakukan gerakan supaya tarikan maksimal nengok ke arah kanan. Nikmat. Gitu. Parallel arm shoulder stretch. Bend arm shoulder stretch, hampir mirip lah. Kemudian wrap around shoulder stretch. Jadi ini stretching dengan menggunakan area kedua tangan di gini tuh. Seperti itu. Nanti ada tarikan dari tulang belakangnya terasa. Crossover shoulder stretch. Mungkin sampai situ kali ya untuk penjelasan stretchingnya untuk saat ini. Dia anatomi stretching. Stretching tadi berkaitan yang dengan area leher dan pundak itu banyak memberikan pandangan kepada kita bahwa jaringan kok bermasalah gini ya.
Tidak ada internet terhubung. Jadi banyak memberikan gambaran kepada kita ketika kita punya kegiatan yang cukup padat dan yang berkaitan dengan leher, ya itulah yang diperlukan stretchingnya seperti itu, daerah leher. Kalau daerah, tadi ada yang nanya daerah lutut, tadi sebagian ya udah saya jelasin sedikit. Jadi kondisi tubuh kita tuh setiap orang berbeda-beda yang pernah saya jelasin itu loh. Maka eh, setiap orang tuh punya cara untuk men-stretching sesuai kebutuhannya. Jadi stretching itu kan ini ada berapa gerakan ya, ada ratusan gerakan. Nah, ratusan gerakan itu bukan berarti harus semuanya seperti itu. Seperti, oh berarti harus dilakukan stretching? Ya enggak. Sesuai kebutuhan aja. Jadi stretching itu sesuai kebutuhan. Nah, sehari itu bisa berbeda-beda gitu loh. Bisa berbeda-beda maksudnya. Ya tidak selalu stretching hari ini leher mulu, enggak. Ya besok stretchingnya ini. Sesuai kebutuhan lah ini gitu. Karena ratusan ratusan bahkan ribuan gerakan stretching, yang kita pahami adalah otot apa yang ketarik untuk memperbaiki, untuk melenturkan otot yang mana, dan dampaknya harus aplikatif. Jadi dampaknya itu langsung kerasa gitu, implementatif bukan aplikatif. Dampaknya implementatif. Jadi kalau kita punya apa namanya, masalah di daerah leher, ya stretchingnya daerah leher. Kalau daerah tulang belakang, ya daerah tulang belakang. Kalau daerah lutut yang tadi ada Teh Nona siapa gitu, ya daerah lutut stretching yang lebih banyak di situ. Kecuali kita punya waktu yang cukup melakukan stretching untuk semua persendian. Gitu. Mungkin teman-teman yoga itu kan lebih paham ya. Nah, stretching dengan yoga sama gak sih? Ya mirip-mirip lah. Cuma nanti kan kalau untuk yoga nanti ada prinsip-prinsip tertentu lagi. Kalau ini kan saya ngambil dari buku ilmiah ya. Brad Walker, The Anatomy of Injuries. The Anatomy of Stretching, buku pengarang Anatomy of Sport Injuries. Jadi ini kan ahli lebih ke arah, kalau di kita PJOK gitu ya. Di Indonesia juga banyak menyelesaikan masalah-masalah itu dengan stretching gitu loh. Sisanya dengan melakukan apa namanya, massage gitu ya. Pemahaman terhadap otot ya, itu kan memang saya belajar gitu ya. Jadi pemahaman otot apa yang perlu di stretching, apa yang tidak perlu di stretching, karena tidak semua otot itu dalam keadaan tegang gitu. Karena waktu, terbatas waktu ya, apalagi orang modern sekarang kan habis bangun subuh udah berangkat kerja, tempat kerjanya jauh, pulang kerja nyampe rumah udah jam 9 malam gitu. Kapan stretchingnya? Bukan kapan stretchingnya, kapan olahraganya gitu loh. Padahal stretching itu hanya 5 menit 10 menit. Nah 5 menit 10 menit itu stretching untuk area-area tertentu. Khususnya kalau misalnya pekerja berat pasti tulang belakang nggak enak, pinggang otomatis pinggang nggak enak tuh. Nah nanti pinggang belum belum nyampe ya. Nanti kita bahas pinggang. Jadi Kang Akmal lokasi di mana Kang? Di daerah Parasitologi nomor 20 Bandung Cigadung. Nah, anatomy of stretching ini dia mengajarkan per bab gitu loh, dari leher, dari nanti ke shoulder, pundak, tangan, jari, perut, pinggul, terus kemudian ke lutut, ke ankle itu nanti semua ada. Gitu. Ini yang menjadi pembahasan saya nanti tiap malam. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus dan ada waktu untuk membahasnya gitu ya. Nah teman-teman besok menginformasikan lagi, besok masih ada slot untuk pendaftaran di Rehabilitasia. Rehabilitasia besok kita buka ya Sabtu dan Minggu. Untuk kepala saya ada itu. Sabtu dan Minggu Rehabilitasia buka. Teman-teman boleh bantu tap-tap untuk ngasih heartnya, ngasih koin, ngasih apa segala macam ya. Walaupun juga saya masih bingung sih. TikTok Live bisa ngasihin uang gitu. Nah, besok masih kita buka untuk apa namanya? Untuk pendaftaran ya. Masih tersedia tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 23 24 ya besok ya. Udah Maulid Nabi hari Kamis. Ini mau September.
Besok tuh tanggal 22, tanggal 22, 23 besok kita buka. Kemudian masih ada slotnya, silakan kalau ada yang mau pendaftaran bisa langsung ke pihak admin atau langsung daftar ke rehaindonesia.com. Oke, untuk sementara gitu kali ya teman-teman ya. Saya tidak bisa berlama-lama lagi. Kayaknya udah kelihatan ngantuk ya. Saya mau istirahat. Besok karena untuk mempersiapkan untuk menterapi teman-teman. Terima kasih sudah, khususnya kepada Pak Ali Musa, terima kasih sudah mau bergabung, memberikan testimoni dan kesaksiannya secara tulus kepada Indonesia dan teman-teman yang tadi menyaksikan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keluarga yang diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Terus kepada teman-teman yang mungkin baru gabung atau sudah gabung, diberikan juga kesehatan seperti layaknya orang sehat lah ya, untuk bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Karena yang tadi dibilang beliau tadi nih, Pak siapa? Yang beliau bilang tuh, Rehab Indonesia mah nggak bisa ngobatin kanker itu kantong kering. Nah, gimana kita mau nyari uang kalau kita nggak sehat gitu? Nah, jadi orang sakit susah nyari uang, kan gitu ya. Tapi orang punya uang juga tidak bisa menikmati uangnya kalau dia nggak sehat. Jadi kesehatan tuh akhirnya pada porsinya dia menempati posisi yang penting setelah keimanan ya. Porsinya yang penting setelah keimanan. Jadi keimanan nomor satu, kesehatan itu lebih punya nilai ketika kita berada pada posisi puncak lah, misalnya posisi apapun lah ya, mau punya perusahaan 10 kayak nggak punya kesehatan nggak bisa menikmati. Nah, ketika pada posisi terpuruk pun terpuruk tuh maksudnya, kantong kering tadi nggak bisa bukan nggak bisa ngapa-ngapain, susah memaksimalkan diri ketika posisi kita sakit. Nah, sehat itu jadi penting. Eh, jadi untuk menjaganya kadang-kadang lebih susah gitu, karena apa sih namanya, saya sering bilang sama anak saya tuh, Dek, inget dek, kalau udah sehat seakan-akan kayak nggak bakal sakit gitu loh. Kita kan tubuh kita gitu ya, kalau udah sehat seakan-akan nggak bakal sakit gitu loh. Jadi segala makan sembarangan lah, olahraga nggak pernah lah, karena seakan-akan kesehatan itu taken for granted. Kesehatan itu seperti sesuatu anugerah yang diberikan gitu aja, padahal kesehatan itu diberikan kepada orang-orang yang merawatnya gitu. Jadi hukumnya sebab akibat ya, kita menerima dari sebab-sebab yang kita lakukan. Kesehatan juga sama kayak gitu. Berapa kali kita nyapu rumah? 2 sampai 3 kali mungkin. Rumah aja harus dirawat, apalagi tubuh kita kan rumah ya. Rumah dari jiwa kita gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih atas antusiasmenya hari ini. Besok kita ketemu lagi ya, ngebahas lagi tentang buku ini, The Anatomy Stretching, bab demi bab lah ya. Tapi intinya kalau ada yang mau bertanya tentang pendaftaran, tentang keluhan dan lain-lain, selama saya bisa saya jawab. Hatur nuhun.